Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan masih belajar tentang gerbang logika. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang gerbang AND, kali ini kita akan belajar khusus tentang gerbang OR ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, jadi di sebelumnya kita sudah jelaskan ada beberapa gerbang logika yang terkenal ya, ada 3 ya, ada AND, OR, dan NOT. Kali ini kita akan khusus belajar yang ini, yaitu kita belajar tentang gerbang OR ya. Simbolnya kurang lebih hampir mirip seperti AND, cuman mungkin yang perlu Anda perhatikan bedanya adalah depannya mungkin melengkung, tetapi ini yang di belakang sini ya, ini juga ikutan melengkung ya. Oke, ini salah satu pembedanya, jadi mungkin harus Anda perhatikan. Pembeda kuncinya ada di sini ya secara simbol ya. Kemudian di sini sama ya, ini ada input. Kebetulan inputnya ada 2 dan outputnya ada 1. Dan di sini adalah tabel kebenarannya. Oke, nanti kita bahas ya di belakangnya. Ya, jadi gerbang OR saya ulang kembali, ini simbolnya kurang lebih seperti itu. Salah satu cirinya adalah ini, ada melengkungnya di belakang sini. Inilah gerbang OR ya. Dan inilah tabel kebenarannya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya tabel kebenarannya. Kuncinya apa di sini? Bisa Anda lihat ya. Kuncinya adalah output akan bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Oke. Jadi kalau salah satu nilai 1, lihat ya, ini 1 ya. Ini 1, ada yang satunya. Jadi kalau salah satu mengandung 1, maka output otomatis jadi 1 ya. Oke, jadi intinya kurang lebih seperti ini. Jadi otomatis jika keduanya 1, otomatis ya kita nggak perlu berpikir lagi, pasti outputnya 1 ya. Jadi kurang lebih kalau salah satu dari kakinya ini nilainya 1, maka otomatis outputnya adalah 1 ya. Nah, kuncinya ada di sini. Berarti sisanya apa? Sisanya kalau 00 ya 0 ya. Jadi saya ulang kembali, kuncinya dari gerbang OR adalah kalau salah satu dari kakinya entah A dan B inputannya itu nilainya 1, berarti outputnya otomatis 1 ya. Berarti kalau dua-duanya 1 ya kita pasti yakin bahwa ini adalah nilainya juga 1. Inilah gerbang OR ya. Jadi Anda sudah mulai paham bedanya dengan gerbang AND ya. Jadi kalau kita balik kembali, apa bedanya dengan gerbang AND? Nah, bedanya dengan gerbang AND bisa Anda lihat ya, gerbang AND itu hanya nyala ketika dia kombinasinya 1-1 ya. 1-1 dia baru outputnya 1. Beda dengan yang OR ya. Kalau OR di sini Anda lihat kalau salah satu aja sudah 1, otomatis outputnya adalah 1 ya. Oke, ini yang penting dan perlu Anda ingat-ingat selalu ya. Nah, dengan demikian ini bentuknya, logikanya ya. Ini simbol gerbang OR-nya. Jadi kalau ini saya kasih 1 dan 0. Oke, ini outputnya apa kira-kira? Ya, dengan filosofi yang tadi, kalau salah satu 1 berarti ini otomatis 1 ya. Betul ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Kalau ini 0 dan 1, otomatis ini ya 1 ya. Karena salah satu sudah mengandung 1. Kalau ini 1 dengan 1 ya, ini nggak usah dipikir karena ini dua-duanya 1, otomatis nilainya 1 ya. Oke, kalau dua-duanya 0 gimana? Ini 0 dan 0. Nah, dengan konsepnya tadi kalau 0 dan 0 berarti otomatis selalu nilainya adalah 0 ya. Inilah gerbang OR ya. Jadi kita bisa lihat di sini tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih kaki ini A, kaki input yang kedua adalah B, sedangkan output di sini adalah Y, kita bisa buat tabel kebenaran seperti ini ya. Nah, di sini AB dan di sini Y ya. Oke, AB, Y. AB Anda ingat ini sebagai apa? Di sebelah sini adalah sebagai input ya. Sedangkan Y di sini Anda lihat ini sebagai output ya. Ya, jadi di sini saya garis memisah supaya Anda paham ya. Ini adalah bagian input, ini adalah bagian output ya. Ya, oke. Jadi di sini bisa Anda lihat kalau di sini 00, tadi berapa nilainya? Ya, betul 0 ya. Kalau ini 01, seperti yang tadi, salah satu 1 berarti nilai adalah 1 ya. Kalau 10,
Nah, sama juga kalau salah satu nilai 1 berarti nilainya 1 ya. Kalau dua-duanya 1, otomatis ini adalah nilainya 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cek gerbang OR ini dalam persamaan matematiknya ya, dalam notasinya. Jadi sama ya. Ini inputannya A dan B dan ini adalah Y ya. Jadi kalau dalam persamaan kita akan notasikan menggunakan plus ya. Kita di sini akan notasikan menggunakan simbolnya adalah plus ya. Jadi sini fungsinya Y, outputnya Y sama dengan A plus B ya. Y sama dengan A tambah B ya. A plus atau A tambah B ya. Seolah A plus B ya. Sebenarnya ini bukan penjumlahan, tapi ini sebenarnya simbol notasi dari OR ya. Jadi ingat-ingat karena ini adalah aljabar boolean ya. Oke, jadi Y sama dengan A plus B. Saya ulang kembali ya. Sama juga kalau di sini outputnya saya simbolkan dengan F. Jadi sama ya. F sama dengan A plus B ya. Nah, sama juga kalau inputnya saya ganti dengan XY, otomatis seperti apa outputnya? Persamaan matematiknya adalah F sama dengan X plus Y ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. F sama dengan X plus Y ya. Oke, di sini juga akan kita bahas bagaimana gerbang OR dalam konteks rangkaian listrik ya. Dalam konteks rangkaian listrik kurang lebih juga hampir sama ya. Kita dapat membuat gerbang OR dengan gambar seperti ini. Jadi ini sebuah gerbang OR di mana inputannya nanti kita sambungkan ke saklar ya. Kemarin sudah kita bahas ya, kenapa saklar? Karena saklar ini akan bisa nge-generate logic 1 atau 0 ya. Jadi kalau saklarnya kita sambung jadi logic 1 karena ini tersambung ke 5 volt. Sedangkan kalau tidak disambungkan berarti logiknya adalah logic 0 ya. Jadi kurang lebih seperti itu simpelnya ya, simpelnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ini kita sambungkan ke saklar yang mencerminkan nanti apakah mau dikasih tegangan 1 atau 0 ya. Sedangkan outputnya biar kelihatan di sini contoh misalnya kita sambungkan dengan menggunakan dioda LED ya, di sini ya dioda LED. Jadi kalau nanti outputnya 1 berarti lampunya menyala ya. Kalau 0 berarti lampunya tidak menyala ya. Oke, seperti biasa mungkin rangkaian ini seperti ini nggak bisa jalan, jadi kita harus tambahkan sebuah resistor ya di sini ya. Kita tambahkan sebuah resistor supaya nanti rangkaiannya bisa jalannya, supaya arusnya tidak terlalu besar. Oke, mungkin nanti dalam prakteknya ini kan hanya simbol ya, ini adalah simbol atau skematik ya, simbol atau skematik model. Dalam praktiknya sebenarnya ini bukan harus kita gantikan ya, harus kita replace atau kita gunakan perangkat yang lain. Contohnya adalah misalnya kalau di sini, nah misalnya kita gantikan ini adalah dengan sebuah susunan transistor ya, transistor OR gate ya, ini contohnya. Atau sama juga sebenarnya sudah ada IC juga, mungkin seperti ini bentuk IC-nya, IC yang sudah jadi. Seperti biasa karena kakinya banyak, mungkin pernah saya jelaskan juga bahwa mungkin yang kepakai hanya 3 di depan ya, misalnya ini 2 ini buat input, mungkin yang satu ini misalnya yang 1 2 buat input, kaki ketiga buat output ya. Nanti Anda bertanya sisanya buat apa? Sisanya kan mungkin dalam satu IC terdiri dari beberapa gerbang ya, ada beberapa gerbang OR yang lain ya sebenarnya ya. Oke, nanti kapan-kapan akan kita bahas detail menggunakan IC ini ya. Jadi kurang lebih ini gerbang OR dalam sebuah rangkaian listrik ya. Nantinya ketika kita implementasikan dalam bentuk rangkaian listrik ya. Ya, oke, dengan demikian ini adalah pengantar tentang gerbang logika OR. Mudah-mudahan Anda sudah paham, Anda sudah paham dengan simbolnya, Anda sudah paham dengan tabel kebenarannya, Anda juga sudah paham dengan bagaimana diterapkan dalam sebuah rangkaian listrik. Mudah-mudahan Anda paham. Kita jumpa selanjutnya di dalam latihan menggunakan gerbang logika OR dan di video selanjutnya mungkin dengan gerbang NOT ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.